Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi amara rabbuna bil iqtida'i bis sunnati faqala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Akbar Zainuddin dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 2018 yang menjadi MC dan akan memandu acaranya kuliah duha pekan ini. Pekan keempat yang akan membahas tentang Islam dan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes A. Toto Suryana Afriyatin, MPD, selaku pemateri. Sebelumnya, ada jargon tutorial. Ketika saya mengucapkan tutorial, teman-teman menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah. Teman-teman bisa menjawab dengan cerdas, ikhlas, dan istiqomah. Silakan dibuka dulu mic-nya untuk sebentar dari peserta. Ketika saya mengucapkan tutorial, teman-teman menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Bisa ya dicoba? Yeah. Tutorial, cerdas, ikhlas, Istiqomah. Allahu Akbar. Baik, sudah terlihat ya semangatnya untuk mengikuti kuliah duha kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link presensi yang dibagikan di chat, membuka kameranya, dan untuk sekarang silahkan di-mute aja audionya. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pematerian tentang Islam dan kebangsaan dari Bapak Dr. Andes A. Toto Suryana Afriyatin, MPD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri jawadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'il amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara peserta tutorial yang saya banggakan, alhamdulillah pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kondisi COVID ini kita masih bisa melaksanakan tugas mengikuti kuliah duha di tutorial ini. Tentu saja akan lebih bermakna apabila kegiatan ini kita mampu menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan serta melatih diri untuk menjadi seorang intelektual yang Islami. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita yang masih hidup hari ini, serta umat yang akan mengisi masa depan. Saudara-saudara yang berbahagia, hari ini saya diminta untuk mendiskusikan, membicarakan mengenai Islam dan kebangsaan. Islam adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasulullah Muhammad kepada kita. Boleh kita sebut Islam adalah ajaran dari langit untuk disampaikan kepada kita yang ada di bumi.
Sementara kebangsaan, next ya. Bangsa, ya, next. Bangsa itu sendiri merupakan kelompok masyarakat yang memiliki berbagai kesamaan dan persamaan ya, yang kemudian membentuk sebuah pemerintahan. Bisa jadi kesamaan itu karena ada kesamaan adat istiadat, ada kesamaan bahasa, kesamaan sejarah, dan kemudian sepakat untuk membangun sebuah pemerintahan atau negara. Kesamaan-kesamaan tersebut menjadikan kelompok-kelompok tadi mengikatkan diri. Sehingga terbentuklah sebuah negara. Negara. Muncullah sebuah falsafat hidup yang dipegang bersama. Dibuatlah undang-undang yang mengatur bersama. Karena ada kesamaan kelompok-kelompok itu, kesamaan tujuan. Dalam kesamaan tujuan serta kesamaan dalam menata sebuah komunitas. Dalam hal ini misalnya di bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa memiliki kesamaan-kesamaan, terutama kesamaan tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Yang muncullah yang kita sebut dengan bangsa Indonesia ya. Dari kesamaan tadi melahirkan kecintaan, melahirkan sebuah perjuangan bersama, melahirkan saling pembelaan, bahkan menumbuhkan sifat patriotisme. Kita sebagai anak bangsa terikat di sini oleh kesamaan-kesamaan tadi, lalu berusaha bersama-sama mencapai tujuan bersama. Anda sendiri mahasiswa UPI datang dari beragam suku ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Minang, dan sebagainya. Ketika kita menjadi orang Indonesia, maka kita sepakat. Kita menjadi anak bangsa. Anak bangsa yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Menjadikan bangsa dan negara ini maju. Next. Ya. Nah, bagaimana Al-Quran menyoroti bangsa ini? Sebelum ini ya, bagaimana Al-Quran menyikapi bangsa ini? Dalam surat Al-Hujurat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami ciptakan kalian berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Mari kita perhatikan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa dari laki-laki dan perempuan yang Allah ciptakan, kemudian berkembang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa. Jadi adanya suku dan bangsa ada sebuah keniscayaan. Ada sebuah fakta di mana Allah menciptakan manusia. Dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial, dia akan membentuk kelompok-kelompok yang kemudian menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Untuk berkomunikasi dan berinteraksi di antara mereka. Bahkan di akhir ayat itu, Inna akramakum indallahi atqakum.
Tidak ada bangsa, suku bangsa yang lebih mulia, yang unggul, tapi yang paling mulia adalah yang paling takwa. Tidak ada suku bangsa yang lebih dominan, ya, kecerdasannya dan lain sebagainya. Tidak. Allah menciptakan itu dalam kondisi yang sama, dengan potensi yang sama untuk setiap manusia. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Untuk saling mengenal, kata kuncinya. Allah tidak menjadikan satu umat saja. Allah tidak menjadikan hanya satu kelompok saja, satu bangsa saja di bumi ini. Walaupun Allah sangat-sangat mungkin, sangat berkuasa. Allah sengaja menciptakan perbedaan-perbedaan itu untuk membuktikan kemahakuasaannya di hadapan kita. Jadi kata kunci dari adanya beragam suku bangsa ini, Allah ciptakan untuk saling mengenali, ta'arufu, untuk saling berinteraksi, saling memahami, tidak egois, karena tidak ada bangsa yang unggul. Berdasarkan ayat-ayat ini sebetulnya Islam menunjukkan bahwa Islam itu tidak rasis. Tidak rasis. Islam itu menyamakan setiap manusia yang harus dihormati dan dihargai. Warna kulit apapun, bahasa apapun. Kita orang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu punya posisi yang sama di hadapan Allah. Dia bisa jadi apapun, dia bisa mencapai apapun, tergantung kepada kita semua, ya. Mau jadi apa sebetulnya? Untuk saling mengenal. Kita memahami bangsa Papua seperti itu, bahasanya, kulitnya, tradisinya, dan lain sebagainya. Kita di Bandung, UPI ini, kita mengenal orang Sunda, seperti inilah orang Sunda. Tentu masing-masing memiliki adat kebiasaan yang khas. Kita hargai itu. Kita hormati. Next. Nah, Al-Quran mengisyaratkan bahwa manusia itu, bahwa Allah itu tidak menghendaki satu kelompok, satu manusia itu semuanya menyatu, itu tidak. Biarkan fakta menunjukkan bahwa dunia ini memiliki keanekaragaman suku bangsa dan bahasa. Bahkan suku bangsa dan bahasa itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ya. Allah menjawamin ayatihi wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi serta aneka ragam bahasa dan warna kulit maksudnya. Ini menunjukkan bahwa keragaman ini merupakan bukti kekuasaan Allah. Aneka ragam ini Allah tidak mengharuskan adanya penyatuan. Dunia harus bersatu dalam satu bendera, tidak. Yang ditekankan oleh Al-Quran itu adalah persatuan, bukan penyatuan. Jadi kalau ada pikiran, ya, sebagian dari kita bahwa seluruh dunia harus menyatu dalam satu pemerintahan, itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau Anda dengar khilafah itu tidak ada sebetulnya. Bahwa seluruh dunia harus bersatu dalam satu negara Islam, itu tidak ada. Sebab yang diajarkan ada Al-Quran adalah persatuan, bukan penyatuan. Ya. Ini suatu hal yang berbeda. Penyatuan itu adalah menjadikan satu
Bersatu itu ada dalam rasa. Kita umat Islam itu uhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim dimanapun dia. Tidak harus berkumpul dalam sebuah negara. Kita menjadi saudara bagi muslim kita yang di Amerika, yang di Afrika, yang di Asia, yang di Eropa. Itu sebuah dorongan untuk saling mencintai sesama saudara. Tetapi tidak harus menyatu dalam sebuah negara tertentu. Ini yang sering disalahpahami ya. Seolah-olah itu kita harus menyatu dalam sebuah khilafah, sebuah pemerintahan. Itu tidak ada. Tidak ada teks itu di dalam Al-Quran. Nggak ada. Al-Quran mengajarkan persatuan bukan penyatuan. Ini kata kuncinya. Al-Quran mengajarkan persatuan bukan penyatuan. Kita sebagai bangsa, kita harus bersatu sesama bangsa. Itu sangat memungkinkan. Bahkan harus. Next. Bangsa Indonesia kita lihat dengan aneka-ragaman suku dan bahasa, aneka-ragaman budaya. Itu sebuah fakta kekuasaan Allah. Dari kesamaan-kesamaan itu lahirlah sebuah rasa persatuan. Ini digambarkan bahwa Nabi Muhammad itu sangat mencintai Makkah. Kesamaan asal, komunitas, kesamaan masyarakat, kesamaan berbangsa. Nabi Muhammad SAW mencintai Makkah, mencintai Madinah. Ini menunjukkan bahwa mencintai tanah air adalah sebuah keharusan. Bahkan ada ulama yang menyebutkan hubul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Walaupun bukan hadis itu. Tapi ini adalah dorongan-dorongan bahwa Nabi pun demikian. Beliau mencintai Mekah, mencintai Madinah. Di mana beliau lahir di Mekah. Beliau hijrah di Madinah. Ini menunjukkan bahwa kita lahir di Indonesia sepakat dengan mendirikan sebuah negara, NKRI. Ini bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Jadi mencintai negara itu bagian dari pelaksanaan agama. Kita nggak boleh mengabaikannya. Kita bersatu. Next. Ya. Ada yang disebut dengan uhuwah ya. Rasa persaudaraan. Ada uhuwah imaniyah, sama-sama beriman. Ada uhuwah islamiyah, sama-sama muslim. Itu sangat ditekankan. Tapi juga tidak berhenti di sana. Ada uhuwah watoniyah. Ada persaudaraan sebangsa. Rasa persaudaraan sebangsa. Kalau saudara-saudara misalnya keluar negeri, ketemu orang Indonesia, betul-betul merasa dia saudara. Itu persamaan watoniyah. Walaupun mungkin berbeda agama ya. Oh kebetulan ada seseorang misalnya ketemu di luar, berbeda agama. Kita punya rasa, ini rasa sesama anak bangsa. Islam tidak mengajarkan untuk memilih hanya mengenal orang Islam saja, tidak. Kita diatur oleh Islam bagaimana kita berkomunikasi, berta'aruf, berkenalan dengan sesama muslim dan non-muslim. Ya. Tidak dilarang. Nggak ada pelarangan satupun ayat yang tidak boleh berkomunikasi, berinteraksi dengan non-muslim. Hanya satu yang tidak diperkenankan, yaitu bersama-sama melaksanakan
bersama-sama atau ikut serta dalam pelaksanaan ibadah mereka. Itu yang tidak diperkenankan. Di luar itu silakan. Kalau kita Muslim, Anda Muslim, teman Anda kebetulan Kristen, misalnya. Silakan Anda berkomunikasi, berinteraksi, berteman, berbisnis, ya, main dan lain sebagainya, silakan. Yang tidak diperkenankan adalah kerjasama di dalam ibadah. Anda nggak usah masuk ke gereja bersama dia, nggak usah ikut memainkan organ dan piano di gereja. Walaupun organ piano boleh kita mainkan, tetapi di gereja Anda tidak diperkenankan. Ini karena bagian dari ibadah. Tapi persaudaraan dengan sesama anak bangsa walaupun beda agama, silahkan. Urusan sosial, urusan ekonomi, urusan politik, ya, urusan seni, silahkan bekerja sama. Silahkan kita bersama-sama. Itu ukhuwah wataniyah. Ada ukhuwah juga, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sesama manusia. Sesama manusia kita saling mengasihi. Bahkan lebih jauh lagi Islam mengajarkan untuk mengasihi juga binatang dan tumbuhan. Anda berdosa ketika seekor kucing kelaparan dan Anda membiarkannya. Anda berdosa. Apalagi pada manusia, ya. Kalau Anda memberikan sesuatu, jangan tanya agamanya. Kalau Anda menolong sesuatu, jangan tanya agamanya. Tolonglah. Jangan lihat dulu KTP-nya lalu ditolong. Tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi uhuwah Islamiyah, uhuwah watoniyah, sampai uhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, itu sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Memang banyak keterangan yang mengaitkan bahwa uhuwah Islamiyah sangat-sangat penting, betul. Itu yang pertama. Bahkan seorang muslim dengan muslim itu seperti saudara, seperti satu tubuh, ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin itu seperti satu tubuh. Idza staqalahu udwun, apabila salah satu anggota tubuh itu terluka, tana'a sa'iral jasadi bisahari wal himam. Seluruh anggota tubuh merasakan demamnya. Ini menunjukkan uhuwah Islamiyah. Bahwa kita harus peduli terhadap sesama muslim. Tapi tidak juga mengharuskan untuk tidak peduli pada orang-orang di luar muslim. Seolah-olah kita itu di kelompok tertentu di kalangan umat Islam. Nggak saling nanya, bahkan saling ejek, saling cerca karena perbedaan pandangan, perbedaan penafsiran, perbedaan fikih, ya, perbedaan mazhab, saling hantam kalau lihat di YouTube. Itu kesalahan-kesalahan fatal kita. Kesamaan kita sesama muslim diikat oleh kesamaan keyakinan, syahadat. Sepanjang syahadatnya sama, dia adalah saudara sesama muslim. Melihat fenomena ini, saya ingin saudara-saudara menyadari betul, ya, sebagai seorang intelektual, bahwa umat Islam di Indonesia itu masih harus belajar untuk menata persatuan kita. Itu persatuan internal umat Islam. Kita diuji sekarang, ya, dengan adanya teknologi informasi, setiap orang bisa ngomong, bisa muncul di medsos, itu harus disikapi dengan bijak. Apabila Anda dengar seorang penceramah sudah mulai memecah belah, tinggalkan itu.
Matikan YouTube-nya, ganti dengan yang lain. Karena itu tidak mengajari Anda sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa ukhuwah Islamiyah itu diikat oleh kesamaan syahadat, bukan kesamaan madhab. Ingat-ingat ya, bukan kesamaan madhab. Atau kesamaan organisasi, tidak. NU, Muhammadiyah, Persis, itu organisasi keagamaan. Tidak usah terpecah karena itu. Itu masa lalu. Umat Islam itu mundur karena terjadi perpecahan di dalamnya. Orang tidak lagi memegang Al-Quran, tapi mazhab. Orang tidak lagi melihat syahadat, tapi orang melihat kunut atau tidak kunut. Ini berbahaya. Dan mereka, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, akan mengompori kita. Sedemikian rupa. Mereka menginginkan kita pecah. Umat Islam itu. Oleh karena itu, pahami. Agar itu tidak terjadi, ya. Tidak terjadi di antara umat Islam. Silakan nanti saudara di sesi pertanyaan, saya lebih senang diskusi sebetulnya dibanding dengan ceramah. Jadi yang namanya ukhuwah Islamiyah diikat oleh kesamaan syahadat. Bukan diikat oleh kesamaan madhab. Kesamaan penafsiran, tidak. Ini diingat terus ya. Next. Nah di Indonesia kita diikat oleh kesamaan negara, kesamaan bangsa, sesama bangsa. Di Indonesia secara faktual terdiri dari aneka ragam bangsa, termasuk aneka ragam agama. Ini sebuah fakta. Ada suku, ada ras, ada agama yang berbeda dengan kita. Tapi diikat oleh kesamaan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kita dalam hal beragama untuk bersikap adil, toleran. Kita mengakui keberadaan mereka. Karena fakta. Di sekeliling kita ada umat beragama lain, itu fakta. Kita akui fakta itu. Kemudian kita hormati. Mereka menjalankan ibadahnya, silahkan. Menjalankan ibadah. Silahkan. Tidak ada cerita dalam sejarah Islam, ya, zaman Nabi maupun para sahabat, orang non-muslim dilarang untuk beribadah menurut agamanya. Tidak. Tidak ada sejarah semacam itu. Tidak ada ajaran yang mengharuskan umat lain untuk dirusak tempat ibadahnya. Tidak. Dalam komunitas yang mayoritas muslim, justru mereka harus dilindungi. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehidupannya. Kita membuktikan bahwa kita yang mayoritas di Indonesia itu, orang-orang non-muslim menjadi aman di antara kita. Mereka aman menjadi tetangga kita. Mereka aman di tengah kita yang mayoritas. Walaupun beberapa bagian di bumi yang lain, ketika umat Islam minoritas, sering sekali tidak aman. Kita tidak boleh membalasnya sedemikian. Kita buktikan tidak nyaman. Saya tahu dari kenyamanan mereka itu, mereka tersadar dan dapat hidayah untuk mengikuti kita. Keragaman-keragaman agama itu, umat beragama itu sebuah fakta. Karena itu kita kembangkan sikap yang toleran. Kita harus adil tetap. Adil memperlakukan mereka sebagai anak bangsa. Sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai partner kerja. Kita berbuat adil. Itu yang diajarkan Islam. Itu yang diajarkan.
Jika kita di Indonesia ini sepakat untuk membentuk negara dari keragaman ras, suku, agama, dan bahasa, maka kita tunduk pada perjanjian kita di awal pembentukan negeri ini. Kita membentuk negara dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sepakati itu. Dulu orang tua kita menyepakatinya. Maka kita meneruskannya untuk memelihara kebinekaan ini. Dalam hubungan seseorang dengan Tuhannya, silahkan. Silahkan itu. Justru kita tunjukkan kepada mereka, kepada orang-orang non-muslim, bahwa Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu moderat. Islam itu mengakui gitu, secara adil bahwa dengan keberadaan mereka. Inilah ikatan yang mesti kita jaga. Jangan sampai terjadi perseteruan, perpecahan karena perbedaan keyakinan. Ingat, di dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau Anda ingin berdakwah pada mereka, buktikan bahwa Anda itu layak untuk diikuti. Dakwah tidak selalu dengan ngomong. Ayo masuk Islam, tidak perlu begitu. Dakwah bil hal itu lebih efektif. Dakwah dengan perilaku itu lebih efektif. Buktikan kalau Anda muslim. Dan berteman dengan seorang muslim itu begitu nyaman. Begitu aman. Begitu terlindungi dan sebagainya. Itu dakwah kita. Jadi kesamaan bernegara ini bagian dari ajaran Islam. Hindari perpecahan antar kita. Hindari pertengkaran-pertengkaran. Kalau kita di medsos banyak sekali macam-macam, maka kita secara arif dan bijak menyikapinya. Jangan mudah terprovokasi ya, terprovokasi yang sepertinya benar tapi sebetulnya belum benar. Ada kelompok teman-teman kita yang mengajak, wah kita dirikan negara Islam, tidak ada ajaran di dalam Al-Quran harus mendirikan negara. Negara Islam tidak ada. Darul Islam itu tidak ada. Yang adalah Darussalam. Negara yang penuh kedamaian. Bukan negara dengan cap Islam, tapi di dalamnya tidak damai. Islam mengajarkan Darussalam. Negara yang penuh kedamaian. Bukan negara yang hanya mencap Islam. Mengapa demikian? Saya katakan, karena fakta menunjukkan seperti itu. Bahwa di negeri ini banyak agama. Dan kita coba pelihara sedemikian rupa. Jangan sampai terjadi perpecahan, apalagi pertumpahan darah. Kita yang mayoritas muslim, 85%, isinya muslim, kita kembangkan uhuwah wataniyah di sini. Di samping uhuwah Islamiyah yang selalu kita dengungkan. Tapi uhuwah wataniyah, bahkan uhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, itu harus terus dikembangkan. Kita tidak tahu ya, jika ini terus-menerus terjadi, provokasi atau ajakan-ajakan yang macam-macam yang membuat kita pecah, mulai dari perpecahan antar suku bangsa sampai perpecahan agama, yang kemudian porak-poranda persatuan. Yang korban adalah kita-kita ini. Kita lihat pertengkaran di Timur Tengah. Mereka sebetulnya sesama muslim. Perbedaannya itu hanya mazhab saja. Tapi bagaimana yang korban? Pendidikan hilang, peperangan terjadi di mana-mana, kerusakan, berdarah-darah. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita pelihara itu betapa banyak korban akibat perpecahan yang ada. Nah, Anda sebagai generasi penerus, kita ingin Anda memelihara kebersamaan sebagai anak bangsa. Dan yakinkan bahwa uhuwah wataniyah ini bagian dari ajaran Islam. Ya,
bagian dari ajaran. Islam mengenal ada kafir, dikenal di dalam Islam ya. Tapi kafir kan ada dua macam. Kafir itu orang yang menolak Islam. Tapi ada kafir yang zimmi, kafir yang baik, yang jinnah. Dan ada kafir yang harbi, yang memusuhi. Bahkan melakukan permusuhan secara fisik. Di Indonesia kan nggak ada. Kita sepakat, ada tetangga kita yang Kristen, tetangga kita yang Hindu. Kalaupun mereka disebut kafir, kafirnya kafir zimmi. Non-Muslim yang berteman dengan kita. Atas dasar kesamaan, bersaudara malah. Atas kesamaan kebangsaan. Atas kesamaan kewarganegaraan. Itu yang harus kita kembangkan. Jadi, saudara-saudara, kita dituntut sekarang untuk membuktikan kepada mereka, kepada orang-orang ya, terutama non-Muslim, bahwa kita itu betul-betul diajarkan oleh Nabi untuk memberikan kasih sayang kepada semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami diutus, aku utus engkau Muhammad untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Memberikan kasih sayang kepada siapapun. Baik atas dasar kesamaan agama, ukhuwah Islamiyah, maupun kesamaan bernegara, ukhuwah wataniyah, maupun kesamaan sesama manusia yang disebut ukhuwah basyariyah. Next. Ya, kita tahu bahwa negara Indonesia terbentuk itu atas dasar kesepakatan-kesepakatan. Umat Islam sejak prakemerdekaan itu memimpin beragam perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Banyak pahlawan. Mayoritas pahlawan di Indonesia adalah Muslim. Memang itu fakta. Peranan umat Islam dalam membela, melahirkan kemerdekaan ini amat besar. Tapi ketika kemerdekaan diraih, maka fakta menunjukkan ada umat non-Muslim di Indonesia. Maka para orang tua kita, para founding father, kita dengan bijak menata sedemikian rupa. Sehingga tokoh-tokoh Muslim menyepakati bahwa negeri ini bukan negara berdasarkan agama atau teokrasi, bukan juga negara sekuler. Negara kita adalah negara yang mampu menampung agama-agama yang ada. Maka dari situ lahirlah kesepakatan tadi dengan menetapkan Pancasila. Next. Ya, dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, kita yakini dan fakta menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Apakah itu bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak. Tidak ada. Dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara, waktu itu para ulama ya yang hadir pada saat kesepakatan itu menyadari betul bahwa Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam. Kalau Anda Muslim, maka ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Kalau Anda Muslim, kita nggak usah mengatur non Muslim ya, Kristen, Hindu nggak usah. Mengatur. Biarkan mereka menerjemahkan. Maha Esa itu bagian dari tauhid bagi kita. Nggak boleh lepas dari tauhid. Seluruh sila-silanya dalam ajaran Islam, dalam Pancasila itu Islam.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan istilah juga istilah yang berasal dari bahasa Arab yang dibawa Islam. Perhatikan Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. Dari sisi bahasa saja semuanya berasal dari bahasa Arab kok. Dewan bahasa Arab, wakil bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Betapa peran Islam, umat Islam dalam pembentukan bangsa maupun bahasa itu luar biasa. Tetapi tentu saja para generasi baru harus menyadari itu, ya, menyadari bahwa peran umat Islam itu di Indonesia luar biasa dari mulai kemerdekaan sampai pembangunan. Yang harus memicu kita untuk berjuang adalah berjuang untuk menghilangkan kekafiran, ya, dan kefakiran. Memberantas kemiskinan, ini jihad kita sekarang. Memberantas kebodohan, itu jihad kita sekarang. Memberantas ketertinggalan, itu jihad kita sekarang. Kesana arah perjuangan kita. Bagaimana umat Islam yang 80% di Indonesia ini berpendidikan tinggi. Jihad kita. Bagaimana bangsa Indonesia yang 85% Muslim itu menguasai sumber-sumber ekonomi. Ini jihad kita di sana. Anda tahu di Indonesia bahwa sumber ekonomi di Indonesia itu saat ini dipegang oleh 10% saja orang Indonesia. Dan dari 10% itu hanya berapa persen yang Muslimnya. Artinya kita masih harus berjuang untuk menghilangkan kemiskinan di kalangan kita. Kalau kita bicara Indonesia, maka mayoritas adalah Muslim. Kalau kita ingin menghilangkan kemiskinan di Indonesia, maka haruslah umat Islamnya justru yang harus diangkat dari kemiskinan ini. Itu kesadaran kita berbangsa saat ini. Dan sekaligus kesadaran beragama. Islam mengajarkan untuk mencari ilmu. Tidak ada agama yang mewajibkan mencari ilmu kecuali thalabul ilmi faridah. Tapi fakta membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia saja itu masih rendah pendidikan. Apalagi di dunia. Di dunia juga sama begitu. Sama begitu. Oleh karena itu kita perlukan perjuangan sekarang bukan bagaimana mendirikan negara Islam. Tapi bagaimana mengentaskan umat Islam dari keterbelakangan dan kebodohan. Dari kemiskinan. Dari kemiskinan. Itu yang yang harus jadi fokus dari jihad kita. Anda yang mahasiswa, Anda sedang berjihad ini. Bagaimana menghilangkan kebodohan di negeri ini. Jadi jihad-jihad itulah yang kita dengungkan sekarang ini. Bukan jihad-jihad yang lain. Ya. Bukan jihad yang lain. Saudara-saudara, peran umat Islam ini luar biasa. Karena itu kita perlukan sekarang. Kalau lihat sejarah itu sudah kita lewati. Tapi mari kita lihat ke depan. Bagaimana menata negeri ini sedemikian rupa untuk tetap bersatu dan maju. Maju dalam berbagai sektor. Dalam berbagai sektor ya. Itu tugas kita dalam menata negeri ini ke depan. Dengan demikian saudara-saudara, next. Ya. Jadi paham kebangsaan sebetulnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahwa bangsa itu sebuah fakta dan realita dan kekuasaan Allah. Tidak salah kalau kita mencintai NKRI ini sedemikian. Itulah saudara-saudara pengantar diskusi kita di pagi ini.
Terima kasih. Selanjutnya kepada moderator, silahkan diatur untuk diskusi kita pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyimak pematerian dari Bapak Dr. Andes A. Toto Suyana Afriatin, MPD. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan materi tentang Islam dan kebangsaan. Selanjutnya, dipersilahkan kepada teman-teman peserta untuk berdiskusi terkait Islam dan kebangsaan. Silahkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan di-unmute mikrofonnya atau jika ada kendala bisa menggunakan kolom chat. Cek. Saya ingin bertanya. Silahkan. Pak Toto, itu kan tadi kita... Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Bagas Pamungkas, jurusan Ilmu Komputer kelas C2. Saya ada pertanyaan. Tadi kan dijelaskan bahwa sebenarnya kita tidak perlu seperti antipati kepada yang non-Muslim, seperti orang Nasrani atau orang Yahudi atau Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Kita tidak boleh merusak mereka, nggak boleh ganggu mereka, beribadah juga nggak boleh. Dan sebenarnya kita harus baik kepada mereka agar tujuannya nanti mereka ada simpati kepada kita dan akhirnya mereka mau menerima Islam. Nah, tetapi ada beberapa orang belakangan ini yang sedang marak terjadi. Orang itu malah salah menanggapi bahwa malah mereka menganggap bukannya tidak boleh mengganggu, tetapi mereka menyamaratakan semua agama. Padahal hanya agama Islam yang benar, menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, menurut Pak Toto itu penyebab masalahnya itu di mana, Pak? Kenapa bisa sampai paham liberalis yang menyamaratakan semua agama itu bisa marak terjadi di Indonesia ini? Kenapa, Pak? Ya, silakan. Yang lain dulu. Baik, kepada peserta lain dipersilahkan untuk bertanya kembali. Untuk dari yang kelas lain atau jurusan lain, minimal ada perwakilan untuk berdiskusi. Maaf, Kang. Izin bertanya boleh? Ya, silahkan. Perkenalan dulu ya. Saya Axel Eldrian dari kelas Ilmu Komputer C1. Izin bertanya. Tadi kan disinggung mengenai soal mazhab. Nah, untuk mazhab sendiri kan di Islam itu punya beda-beda mazhabnya gitu. Nah, itu maksud gimana cara menanggapinya? Soalnya kan dari mulai gerakan sholatnya juga, bukan gerakan sholat, dari mulai bacaannya juga ada beberapa mazhab yang beda. Yang ada yang awalnya pakai bismillah dulu, ada yang enggak. Gitu, Kak. Ya. Silahkan. Ini siapa, barusan siapa? Saya namanya Axel, Pak, dari Ilmu Komputer C1. Silakan. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Yang lain? Boleh izin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Muhammad Jafar dari Ilmu Komputer C1. Saya izin bertanya. Tadi itu disinggung sama Bapak tentang bahwa kekhalifahan itu tidak ada. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika Islam berjaya di masa Turki Utsmani itu disebutnya pemerintahan apa ya, Pak? Karena di sana kan
yang berdaya, maksudnya di seluruh negara di bawah satu panji, yaitu pemerintahan Islam. Terima kasih. Ya. Silakan, Pak. Pak, izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan dari Ilmu Komputer kedua. Kalau tidak salah, dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dijelaskan bahwa manusia itu harus berbangsa dan bersuku-suku itu harus saling menghormati. Nah, kenapa pada zaman sekarang bangsa dan suku itu harus dibeda-bedakan, tidak menjadi satu, padahal kan kita semua sama di mata Allah? Sekian. Ya. 1, 2, 3, 4. Saya jawab dulu ya, moderator. MC. Baik, Pak, silakan. Silakan, Pak. Oke. Jadi ada kelompok sekarang yang menyamaratakan semua agama, membenarkan semua agama. Itu namanya paham pluralisme. Nah, paham pluralisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, yang diridhai Allah adalah agama Islam. Itu keyakinan kita. Jangan jual keyakinan itu. Tapi Islam, umat Islam didorong untuk bersikap pluralis. Beda ya. Pluralisme dengan pluralis. Ada isme tadi. Isme itu adalah sebuah keyakinan. Sementara pluralis adalah sikap. Sikap untuk menerima adanya perbedaan-perbedaan itu. Ya. Islam mengajarkan kita untuk menerima, mengakui adanya keragaman agama. Kenapa ada lakum dinukum waliyadin di dalam Al-Quran? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu kita Islam mengakui adanya agama yang lain. Menghormatinya, menghargainya. Tapi tetap meyakini bahwa agama Islamlah bagi kita yang terbaik dalam pandangan Allah. Dan itu tidak usah dipaksakan kepada orang lain. Jangan jual keyakinan itu. Tapi kita tetap menghargai mereka. Jadi bedakan ya. Ini ada kesalahan persepsi di kalangan sebagian orang seolah-olah semua agama benar. Itu satu paham pluralisme. Itu yang kita tolak. Tapi bahwa kita diajarkan kemajuan itu diajarkan oleh kita, oleh Islam. Kita harus toleran pada yang lain. Plural. Menerima fakta bahwa ada agama di samping agama kita. Tapi kita tetap meyakini bahwa agama Islam agama yang diridhai Allah. Kita bukan penganut pluralisme. Paham ya? Dua hal yang berbeda. Yang kedua, pertanyaan kedua, menyikapi mazhab. Ada banyak mazhab. Ada mazhab fikih saja yang berkembang di Indonesia itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kenapa ada perbedaan mazhab itu? Apakah dimungkinkan oleh Quran? Mungkin. Sangat niscaya. Sebuah keniscayaan. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Isinya adalah prinsip-prinsip dasar. Ketika Quran diterjemahkan, itu namanya terjemahan Al-Quran, bukan Quran. Al-Quran yang berbahasa Arab itu mutlak benarnya. Kemudian diterjemahkan dan ditafsirkan, itu bukan Quran. Itu terjemah atau tafsir Quran. Tafsir Quran tidak bersifat mutlak. Karena itu sangat memungkinkan untuk berbeda. Mungkin. Jadi sebuah keniscayaan adanya perbedaan.
Tetapi mereka tetap sama merujuk kepada Al-Quran. Ketika turun ke hadis misalnya, demikian juga orang menafsirkan hadis A berbeda dengan orang lain, bisa jadi. Ya, karena kita tidak hidup pada zaman Nabi. Tidak bisa ditanya langsung, kecuali kata-katanya yang terekam di dalam hadis. Ketika ditafsir hadis itu memungkinkan terjadi perbedaan. Sangat memungkinkan. Saya ambil misalnya ya. Satu mazhab menyatakan bahwa Syafi'i menyatakan batal wudhu itu kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang dewasa. Batallah wudhu. Ya kan? Ayatnya surat Al-Baqarah, aula mastumun nisa. Atau kamu bersentuh dengan perempuan. Terjemahannya. Mazhab Maliki beda lagi. Ayatnya itu, aula mastumun nisa. Kalau mazhab Syafi'i menyebut la mastumun nisa di situ berarti menyentuh, lama sayal masuk. Kalau Imam Maliki menyebut itu panjang. La masa yulamisu mula masa. Kalau panjang itu lil musyarakah dalam bahasa Arab. Diterjemahkannya saling bersentuhan. Beda tuh. Yang satu menerjemahkan menyentuh, yang satu saling bersentuhan. Karena itu tidak saling bersentuhan, tidak batal. Saling bersentuhan itu tentu musyarakah ya. Kerjasama. Yang menyentuh lagi. Gitu. Yang menyentuh lagi. Berarti dua-duanya ada keinginan. Jadi batal dia, menurut Maliki, kalau dua-duanya ada keinginan, ada nafsu. Jadi kalau menyentuh saja tidak batal, gitu. Sementara Imam Syafi'i menyentuh saja batal. Lihat ayatnya sama, ditafsirkan berbeda. Bagi kita menyikapinya seperti apa? Anda yakini salah satu. Inti dari ibadah adalah keyakinan. Yakini saja bagi Anda yang bukan ahli agama, yakini saja salah satu. Bagi saya mah saya ikut mazhab Syafi'i sajalah, menyentuh saja batal gitu ya. Ya sudah, yakini itu. Yakini saja. Itu sikap kita. Hargai mereka yang berbeda pendapat. Demikian juga ada yang usolinya dibacakan, ada yang tidak. Sama-sama bahwa yang harus ada adalah niat. Hanya apakah niat itu diucapkan dengan baca usoli gitu. Atau tidak, hanya di dalam hati. Tapi semuanya sepakat bahwa niat itu harus ada. Dan tempatnya niat itu di hati. Jadi kalau Anda suka usoli, usolilah. Dan itu belum sholat. Sholat itu dimulai dari takbir. Diakhiri dengan salam. Jadi maca usoli belum sholat. Ketika takbir mulai masuk sholat. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, selesai sholat. Jadi jangan ribut urusan usoli, itu can sholat. Sebelum sholat. Jangan ribut urusan ngusap muka atau tidak. Karena sudah salam. Sudah salam, sudah selesai sholatnya. Jadi kadang-kadang ribut kita pada tempat yang tidak perlu diributkan. Akibat pemahaman kita, apa yang dia lakukan. Tapi kalau sedikit kita piknik ke tempat lain, ya, ke orang lain, mengapa demikian, kita akan paham juga. Masalah kita mau ambil yang mana, maka silahkan. Syaratnya yakini saja. Jangan ambil yang mudah-mudahnya dari mazhab A, yang mudahnya mazhab B, yang mudahnya saja. Itu jangan. Kita harus konsisten. Yang pertanyaan ketiga, hilafah Islam dulu ya, setelah Khulafaur Rasyidin meninggal, itu kan raja keturunan Muawiyah. Itu sudah raja itu. Lihat saja anak-anaknya kan, turunannya yang kemudian menjadi disebut khalifah. Dalam bahasa sekarang itu kerajaan itu. Banyak khalifah-khalifah Islam juga yang tidak Islami, namanya khalifah.
ada yang kejam, ada yang memang adil, ada. Demikian juga Turki Utsmani itu keturunan Utsman. Artinya dari klan Utsman. Cuma pakai istilah khalifah gitu. Khalifah. Bukan raja ya. Kalau di Indonesia kan raja ya. Raja Anu kan anak-anaknya jadi raja walaupun bodoh. Sama juga di kalangan kita di dalam sejarah. Ya ada khalifah-khalifah juga yang tidak bagus gitu ya. Ada khalifah yang tidak bagus. Tapi banyak khalifah yang bagus. Khalifah itu raja, pemimpin gitu. Jadi sementara keharusan untuk khilafah itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi Turki Utsmani itu adalah Turki khalifah raja yang luas kekuasaannya dari turunan Utsman. Ya, jadi tidak ada keharusan misalnya kita satu dunia dalam satu kekhalifahan, tidak ada. Nggak ada. Jadi Anda baca secara komprehensif sejarah Islam itu dari Khulafaur Rasyidin sampai yang terakhir. Sampai yang terakhir. Bani Ahmad itu keluarga Ahmad. Jadi apa namanya sama dengan di Indonesia ya. Raja Majapahit gitu. Dari bapaknya turun ke anaknya dan seterusnya. Sama. Bani Umayyah juga begitu. Bani Abbas juga begitu. Bani kan keturunan. Bani Abbas. Khalifahan Bani Abbas. Keturunan Abbas. Bani keturunan Utsman. Dan seterusnya. Hanya kekuasaannya waktu itu tidak. Sebetulnya perspektif yang lebih luas. Gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara siapa ini? Kenapa sih harus ya kalau perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama itu sebuah realita ya, kenyataan yang tidak harus dibesar-besarkan, tidak harus dijadikan standar. Orang Jawa karena banyak mayoritas orang Jawa harus jadi apa namanya pemimpin, tidak, lebih hebat, tidak. Itu hanya persepsi-persepsi, justru ya persepsi yang salah gitu. Kenapa harus dibeda-bedakan? Tidak. Tidak ada keharusan dalam agama membeda-bedakan atas dasar suku ras tadi. Seperti Al-Hujurat 13 tadi. Kan? Ya. Allah menciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Lita'arofu, untuk saling memahami. Saling memahami. Bisa berinteraksi, berkomunikasi gitu. Justru perbedaan itulah menjadi bukti kekuasaan Allah dalam ayat yang lain. Begitu. Silahkan. Masih ada waktu, moderator? Sudah cukup Pak waktunya. Alhamdulillah kita Oke. Kata akhir dari saya ya, sebelum ditutup. Saudara-saudara, peserta tutorial yang saya banggakan, mari kita belajar untuk memahami Islam secara komprehensif. Jangan sepotong-sepotong ya. Kita diikat oleh kesamaan akidah sesama Muslim. Karena itu kembangkan ukhuwah Islamnya di antara kita. Kita diikat oleh sesama kita. Kita kenali, kita pahami perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan. Kita hargai, kita hormati adanya perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan mazhab secara internal, perbedaan-perbedaan pengamalan secara internal ya. Itu kita hormati. Perbedaan agama dalam rangka keindonesiaan itu sebuah keniscayaan. Kita hormati. Yang tidak boleh itu adalah kerjasama di akidah dan ibadah. Itu aja batasannya. Yang lain silahkan. Kita bersama-sama membangun bangsa ini, karena membangun Indonesia sama dengan membangun umat Islam. Karena Indonesia isinya 85% Muslim. Mari kita kembangkan itu. Sekian saja dari Bapak ya. Terima kasih kepada semuanya. Semoga ada manfaatnya. Lillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Toto Suryana Afriyatin MPD selaku pemateri pada Pekanan Duha kali ini. Mungkin dapat saya simpulkan sedikit tentang Islam dan kebangsaan. Bangsa itu merupakan kelompok masyarakat dengan berdasarkan beberapa persamaan yang tadi sudah dijelaskan. Dalam Islam sendiri juga terdapat 3 macam persaudaraan atau ukhuwah ya. Yang satu ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah wasatoniyah, dan ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah. Kita harus bisa berbangsa dan beragama secara baik dan tidak memisahkan atau bahkan membenturkan kedua hal tersebut, karena ada juga sebuah ungkapan di mana mencintai negara itu merupakan sebagian dari pelaksanaan agama. Namun kita harus hati-hati dengan paham pluralisme atau menyamakan semua agama, namun juga harus memiliki sifat pluralis atau menerima dengan keberagaman atau perbedaan seperti itu. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi dalam diskusi. Ada Kang Haryo Bagas, Kang Excel, Kang Aji, dan Kang Wildan yang sudah bertanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita pahami dengan baik dan juga bisa kita amalkan di waktu berikutnya. Mungkin kita akan tutup sesi pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Akbar Zainuddin dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 2018 undur diri. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi presensi out ya. Terima kasih, untuk setiap peserta. Siap.